Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa sahabat pecinta alur cerita film. Semoga kita sekeluarga dan seluruh orang-orang beriman yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu dalam rahmatnya. Pada kisah kali ini menceritakan salah seorang anggota elit Korea Selatan diutus ke negara Jerman untuk menyelesaikan penjualan senjata ilegal dari Jerman yang diperintahkan Dubes Korea Selatan di sana. Akan tetapi berbagai masalah terjadi hingga istrinya sendiri yang menjadi korban. Bagaimana kisahnya? Langsung saja. Kisah berawal memperlihatkan pertemuan anggota elit Korea Selatan di Jerman yang bernama Pyo Long Seong diperintahkan dubes negaranya yang bernama Liu Haksu menemui anggota militan Palestina yang bernama Asim yang dibantu mafia Rusia bernama Yuri untuk menjual senjatanya secara ilegal pada militan Asim. Dalam penjualan senjata, kedua belah pihak telah sepakat untuk bertransaksi. Akan tetapi, pertemuan mereka telah diketahui agen NIS Korea Selatan yang dipimpin Jung Jin-soo mencurigai gerak-gerik mereka dari CCTV yang sebelumnya telah dipasang. Saat Asim membayar pada pihak Korea Selatan, tiba-tiba anggota dari pihak lain menyerang pertemuan mereka. Ternyata dia adalah agen dari Israel yang bernama Dogan. Keinginannya bukan untuk menggagalkan transaksi senjata ilegal, akan tetapi untuk menangkap Asim militan Palestina. We're only here for the Russian broker and the Arab. We've got no interest in your weapons deal. And end this here. Jin-soo, agen NIS yang mengetahui kalau Long Seong ikut serta dalam transaksi senjata ilegal, segera memburu dan menangkapnya untuk dimintai keterangan keterlibatannya. Jin-soo berhasil bertemu Long Seong dan menangkapnya. Akan tetapi, Long Seong bukan agen sembarangan yang mudah untuk ditaklukkan. 알았으니까 일단 가자고. Dia pun berhasil dengan mudah mengalahkan Jin-soo dan kabur dari sana. Di kantor NIS Jerman, komandannya yang bernama Dong-won sangat marah melihat kinerja anggotanya yang telah gagal. Dong-won juga mengatakan pemerintah Korea Selatan berencana akan membubarkan NIS yang bertempat di Jerman. 누가 어떻게 책임지냐고. Di tempat lain, Dubes Haksu menemui Long Seong mempertanyakan mengapa transaksi senjata dengan militan Palestina bisa gagal dan dikacaukan agen dari Israel. Karena kejadian tersebut, militer Korea Selatan memerintahkan agen khusus untuk mengawasi kinerja para agen rahasia di Jerman. Keesokan harinya, agen khusus Korea Selatan yang bernama Dong Myung-soo terlihat telah berada di sebuah kereta. Ketika salah seorang mencoba mencuri dompetnya, tanpa basa-basi, dia langsung menghabisi pria tersebut. Pada malam hari, Dubes Haksu mengadakan pertemuan dengan anggota DPR Jerman. Dalam pertemuan tersebut, anggota NIS menyewa salah seorang untuk menyadap obrolan mereka karena NIS mencurigai Dubes Haksu terlibat dalam transaksi senjata ilegal. Dalam pembicaraan mereka, asisten Haksu yang bernama Ryung Jung-hee memaksanya untuk melayani nafsu binatang anggota DPR Jerman agar melancarkan urusannya. Ternyata Jung-hee adalah istri Long Seong yang juga bekerja di pemerintahan Korea Selatan sebagai ajudan dubes. Setelah pertemuan mereka, wanita yang telah menyadap obrolan mereka segera memberitahu anggota NIS
Ternyata agen khusus Myung-soo telah berada di sana. Saat wanita tersebut keluar, Myung-soo langsung membunuh wanita tersebut dan mengambil hasil rekaman dubes dengan anggota DPR. Di rumah Long Seong, istrinya terlihat lesu pulang dari pekerjaan. Jung Hae tampak merasa kecewa dengan dirinya karena terpaksa mengkhianati suaminya yang diperintahkan dubes. Padahal suaminya terus bekerja keras demi kelancaran urusan untuk negaranya. Keesokan harinya, Jin Soo menemui Mary, seorang agen CIA yang bertugas di sana, untuk membantunya mencari tahu keberadaan Long Seong, agen elit negaranya yang sempat lolos dari pengejaran kemarin. Di sisi lain, Myung-soo menemui Dubes Hak-soo yang mengetahui pertemuan dan rencana busuknya pada negara sendiri dengan anggota DPR Jerman dan telah membocorkan rahasia intelijen pada pemerintah Jerman. Dubes Hak-soo segera memanggil Long Seong dan membuat cerita palsu kalau istri Long Seong telah membocorkan rahasia intelijen pada pemerintah Jerman. Dalam waktu 2 hari, Dubes Hak-soo mengancam akan menangkap istrinya Jung Hae. Long Seong yang tidak percaya dengan ucapan Dubes segera mencari tahu sendiri dengan caranya dan terus mengawasi kemana istrinya pergi. Di tempat lain, anggota NIS berhasil mencari tahu siapa orang yang telah menyerang pertemuan ilegal Korea Selatan dengan militan Palestina yang menyamar sebagai agen perjalanan Israel. Di rumah Long Seong yang tidak menemukan bukti apa-apa tentang keterlibatan istrinya, tiba-tiba Myung-soo datang menemui Long Seong dan memberitahu hal sebenarnya dari rekaman yang telah didapat kemarin kalau pengkhianat yang telah membocorkan rahasia intelijen negara Korea Selatan adalah Dubes Hak-soo. Long Seong yang meyakini ucapan Myung-soo segera mengejar Dubes Hak-soo untuk menangkapnya. Akan tetapi NIS dan agen CIA juga mengetahui kelicikan Dubes Korea Selatan dan berniat akan menangkapnya. Akhirnya, Long Seong berhasil menangkap Dubes Hak-soo. Akan tetapi, agen CIA terpaksa dibunuh Myung-soo karena menghalangi Long Seong. Jin Soo yang datang terlambat hanya bisa melihat kematian sahabat CIA-nya dan berjanji akan menangkap pelakunya. Di tempat berbeda, terlihat Dubes Hak-soo telah ditawan. Sebelum Myung-soo datang, Dubes Hak-soo memberitahu hal yang sebenarnya, mengatakan petinggi militer Jung-soo yang telah merekayasa untuk mengambil alih kantor Dubes di Berlin. Dan rekening rahasia yang diketahui milik keuangan presiden sebenarnya rekening milik militer Jung-ho, ayah kandung Myung-soo, untuk mengelapkan uang penjualan senjata Korea Selatan. Agar posisinya di kemiliteran pemerintah tetap aman, dia harus memindahkan uang tersebut ke rekening lain. Dubes Hak-soo memberikan kode rahasia pada Long Seong agar Myung-soo tidak bisa memindahkan semua uang tersebut ke rekening lain. Saat Myung-soo datang, Long Seong pura-pura tidak mengetahui apa-apa dan hanya melihat apa yang dilakukan Myung-soo pada Dubes Hak-soo dan pergi. Di rumah, Jung Hae berterus terang pada Long Seong kalau dia terpaksa melayani anggota DPR Jerman atas perintah Dubes Hak-soo, serta menjelaskan semua konsekuensi kalau dia menolaknya. Long Seong yang telah mengetahui peristiwa sebenarnya terpaksa memaafkan istrinya dan berpesan jangan pernah ikut campur terlalu jauh dalam hubungan politik negara. Tidak berselang lama, Myung-soo memberitahu kalau Dubes Hak-soo telah meninggal dan akan segera dikirim ke Korea Selatan. Dia juga mengatakan pada Long Seong
kalau istrinya tidak bersalah dalam kasus korupsi yang dilakukan Hak-Soo. Di tempat lain, agen NIS berhasil menangkap Dogan, agen Israel yang menyerang di pertemuan Korea Selatan dan Palestina. Di sana, Dogan mengatakan kalau dia hanya diperintahkan untuk menangkap Asim, militan Palestina. Tapi dia sempat mendengar kesaksian dari Asim yang ditangkapnya kalau pihak Korea Selatan melakukan korupsi penjualan senjata yang dilakukan petinggi militer Jung-soo. Mendengar kesaksian Dogan, Jin-soo membebaskannya. Di rumah, Leong Seong mengetahui kalau rumahnya telah disadap dan memberitahu istrinya agar segera kabur karena Myung-soo terbukti telah melakukan kecurangan dan tidak mempercayai lagi ucapannya. Saat mereka akan pergi, tiba-tiba anak buah Myung-soo datang yang berniat akan menghabisi Long Seong dan istrinya. Akhirnya, Long Seong dan istrinya berhasil melarikan diri dan menginap sementara waktu di sebuah hotel. Myung-soo yang mengetahui seluruh anggotanya dihabisi, dia segera menghubungi adik Asim yang bernama Abdul. Myung-soo memfitnah Long Seong kalau kakaknya Asim ditangkap pihak Israel atas petunjuk dari Long Seong. Mendengar ucapan kebohongan Myung-soo, Abdul langsung percaya dan memerintahkan anak buahnya untuk menangkap Leong Seong dan istrinya. Anak buah Abdul akhirnya berhasil menangkap Leong Seong dan istrinya. Akan tetapi saat di lift, tanpa disengaja Jin-soo melihat penangkapan tersebut. Menyadari kalau Leong Seong hanya difitnah, Jin-soo langsung membantunya untuk lolos dari anggota Abdul. Hey! Akan tetapi, anak buah Abdul tetap berhasil membawa istri Leong Seong untuk ditawan. Saat Jin-soo akan menangkap Long Seong untuk memburu Myung-soo, dia tidak tega karena Long Seong hanya menjadi korban atas keserakahan petinggi Korea Selatan. Dan kini istrinya telah ditawan anggota Abdul yang diadu domba Myung-soo. Jin-soo menawarkan diri untuk menyelamatkan istrinya agar bebas, serta membongkar semua kebusukan Myung-soo. Long Seong dan Jin-soo membuat rencana agar Long Seong pura-pura menyerah pada Myung-soo dan Abdul untuk menyelamatkan istrinya. Di kediaman Abdul dan Myung-soo, Leong Seong pura-pura menyerahkan kode rahasia yang diberikan dubes Hak-Soo. Padahal itu bukti rekaman pembicaraan Dogan, agen Israel, kalau Myung-soo lah yang telah memberi informasi pada agen Israel untuk menangkap Asim, kakak Abdul. Mengetahui kebusukan Myung-soo, Abdul dan anggotanya langsung menodongkan senjata.
sehingga perang senjata jarak dekat pun terjadi. Abdul dan seluruh anggotanya berhasil dihabisi Meongsu dan anak buahnya. Meongsu terus menyerang Leongseong dan istrinya. Jinsu juga terus berupaya menyerang Meongseong dan anggotanya. Ternyata istri Long Seong dan Jinsu tertembak. Long Seong terus berusaha menghadapi Meongseong dan anggotanya. Akhirnya, Leong Seong berhasil menghabisi Meongsu. Akibat dari tembakan yang diterima istri Leong Seong, dia terpaksa merelakan istrinya meninggal di pelukannya. Keesokan harinya, Leong Seong yang sangat kecewa dengan kebiadaban para petinggi pemerintahnya berencana akan pindah ke negara Korea Utara dan menyerahkan semua bukti dan kode rahasia yang diberikan Dubes Haksu pada agen NIS untuk membersihkan namanya. Saat Jinsu akan menangkap Long Seong, dia segera melepaskannya agar menjauh dari para pemerintah Korea Selatan supaya hidupnya bisa lebih tenang meskipun dalam kesendiriannya. Ternyata Long Seong malah segera menuju Korea Selatan berniat menemui Jungsu untuk membalaskan dendam atas kematian istrinya. Vladivostok. Dan film pun berakhir. Terima kasih sahabat telah menyaksikan alur cerita film sampai selesai. Semoga dengan cara saya membawakan alur cerita film, sahabat semua dapat terhibur. Mohon dukungannya untuk subscribe, like, dan komen. Akhir dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.